Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suci Ramadhani. Kali ini di mata kuliah metodologi penelitian kita akan membahas tentang sumber data dalam penelitian kualitatif. Sebelum kita mengetahui tentang sumber data dalam penelitian kualitatif terdahulu, kita akan membahas tentang definisi data. Data adalah semua keterangan yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian. Data kualitatif dapat dipilah menjadi 3. Ada kalanya hasil pengamatan, hasil pembicaraan, dan bahan tertulis. Di sini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, hasil pengamatan. Hasil pengamatan adalah uraian rinci tentang situasi, kejadian, interaksi, dan tingkah laku yang diamati di lapangan. Yang kedua, ada hasil pembicaraan. Hasil pembicaraan adalah kutipan langsung dari pernyataan orang-orang tentang pengalaman, sikap, keyakinan, dan pemikiran mereka dalam kesempatan wawancara mendalam. Yang ketiga, ada bahan tertulis. Bahan tertulis adalah petikan atau keseluruhan dokumen, surat menyurat, rekaman, dan kasus sejarah. Data dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi 3. Yang tadi ada hasil pengamatan, hasil pembicaraan, dan bahan tertulis. 3 hal tersebut merupakan definisi tentang data dalam penelitian kualitatif. Oke, selanjutnya kita akan masuk definisi sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah definisi sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Bila dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner atau wawancara, maka sumber datanya adalah responden. Bila dalam pengumpulan data menggunakan observasi, maka sumber datanya adalah benda, gerak, atau proses sesuatu. Bila dalam pengumpulan data menggunakan dokumen, maka sumber data adalah dokumen dari catatan. Jadi, penjelasan atau definisi inti dari sumber data itu adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Kalau data itu diperoleh dari wawancara, maka data itu dapat dijelaskan bahwa bila dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner atau wawancara, maka sumber datanya adalah respondennya itu sendiri. Selanjutnya, sumber data dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi 2. Yang pertama, sumber data primer, dan yang kedua, sumber data sekunder. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, sumber data primer adalah responden atau informan. Responden berbeda dari informan. Responden adalah sumber data tentang keragaman dalam gejala-gejala berkaitan dengan perasaan, kebiasaan, sikap, motif, dan persepsi. Sedangkan informan ialah sumber data yang berhubungan dengan pihak ketiga dan data tentang hal-hal yang melembaga atau gejala umum. Dan yang kedua ada sumber data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet, dan seterusnya. Sebelum proses pencarian data sekunder dilakukan, kita perlu melakukan identifikasi kebutuhan terlebih dahulu.
Identifikasi dapat dilakukan dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita memerlukan data sekunder dalam menyelesaikan masalah yang akan kita teliti? Dan yang kedua, data sekunder seperti apa yang kita butuhkan? Identifikasi data sekunder yang kita butuhkan akan membantu mempercepat dalam pencarian dan penghematan waktu serta biaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang triangulasi. Norman K. Dworkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang sering terkait dari sudut pandang dan persepsi yang berbeda. Sampai saat ini, konsep Dworkin ini dipakai oleh para peneliti kualitatif di berbagai bidang. Menurutnya, triangulasi meliputi 4 hal, yaitu yang pertama, triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori. Yang pertama ada triangulasi metode, yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda, sebagaimana dikenal dalam penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei untuk memperoleh kebenaran. Informasi yang handal dan gambaran yang utuh menginformasikan tertentu. Penelitian bisa menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Dan yang kedua ada triangulasi antar peneliti, dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek peneliti. Yang ketiga ada triangulasi sumber data, adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti biasanya bisa menggunakan observasi terlibat atau participant observation. Dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi, dan gambar atau foto. Dan yang keempat ada triangulasi teori. Hasil aktif penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau detachment informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghadiri bias individual peneliti atas temuan atau kesempatan yang dihasilkan. Mungkin cukup sekian pemaparan saya tentang sumber data dalam penelitian kualitatif. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.